Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zulita Fatmasari. Saya dari Sistem Informasi akan menjelaskan tugas satu saya. Tugas satu saya pemrograman, pemrograman berbasis Piranti bergerak. Ya, MSIM 4401. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas satu saya terkait untuk pelaksanaannya ya. Di sini poin tugasnya soalnya nomor 1, buatlah dalam program TypeScript dengan perulangan nilai 1 sampai dengan 100 dengan operasi perulangan sebagai berikut. Perulangan 10 pertama menampilkan ganjil, perulangan 10 kedua menampilkan genap, dan seterusnya sampai perulangan 100. Setiap kelipatan menampilkan jumlah bilangan yang ditampilkan. Contoh outputnya seperti ini. Nah, di sini saya sudah buat ya untuk nomor satunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Ini ada beberapa saya kasih komentar supaya memudahkan saya. Nah, di sini for ini kita buat dulu ya perulangannya sampai apa gitu. Terus sampai berapa. Terus kemudian di sini for let i sama dengan 1 sampai 100. Nah, ini menunjukkan memulai perulangan dari angka 1 sampai 100. Nah, kemudian ini constant ini menentukan batas akhir pada setiap perulangan. Kita di sini 10 kelompok ya. 10 perulangan saja nanti. Terus di sini let sum 0. Ini variabel untuk menghitung jumlah bilangan dalam setiap perulangan. Terus kemudian di sini kita tampilkan informasinya seperti contoh ya, seperti di soalnya ini kan ada keterangannya perulangan 10 ke 1, perulangan 10 ke 2 diberi informasi seperti itu. Terus setelah itu menentukan ganjil genapnya menggunakan if else. Nah, di sini untuk yang pertama kita ganjil dulu ya. For let C-nya sama dengan I. Terus kemudian di sini ngecek ganjilnya jika dia habis. Jika dia sisa dibagi 2, maka dia ganjil. Ya, tidak 0. Berarti sisa dia. Terus kemudian konsol lognya C ini dari sini menampilkan angka ganjil. Lalu kemudian di sini untuk ganjilnya sudah, sekarang pindah ke genap. Nah, jika bilangannya habis dibagi 2, modulnya itu dibagi 2 ya. Jika habis dibagi 2 dia 0, maka dia genap. Terus lalu dia menampilkan angka genap. Terus di sini menghitung ya, menampilkan angka genap. Terus di sini ada konsol lognya, ini garis-garis ngasih pertanda ya. Seperti yang dicontohkan keluarannya seperti ini. Lalu ditambah setiap keluarannya. Ini jumlahnya di sumnya dari sini. Ini untuk pemisah aja sih, biar dia berjarak. Kita langsung aja di sini. Oh, ini saya full tadi ya, sebentar. Salah. Kita gabungin dulu ya. tsc 1.ts. Nah, kemudian kita panggil node 1.js. Nah, di sini bisa dilihat angka pertama, perulangan 10 pertama, dia ganjil, 10 kedua dia genap, begitu seterusnya ya. Ini ada jumlahnya, jumlah
perulangannya. Di sini ke bawah sampai, karena batasnya tadi 10 ya. Jadi dia hanya sampai 10 di sini. Ya, ganjil genap, ganjil genap. Nah, sudah. Lalu kita pindah ke soal kedua. Ini sudah sesuai ketentuan tadi ya. Di sini setiap kelipatan, iya sudah. Saya kira sudah mirip, sudah seperti apa yang tertera di ketentuan soal. Sudah ini ya, sudah memenuhi kriteria. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Buat sebuah kode program perulangan menggunakan TypeScript untuk menampilkan nilai 1 sampai 20. Angka awal perulangan adalah 2 angka di belakang NIM. Misalnya, ini seperti ini, jika NIM Anda 13 maka nilai perulangan 13, jika 00 maka 0. Ketentuan lain, jika angka akhir NIM Anda adalah ganjil, maka perulangan menggunakan while loop, jika genap menggunakan do while. Ini ya. Nah, baik, kita langsung aja ke nomor 2. Di sini saya cobanya bikinnya 2 TS. Nah, di sini. Jadi di soal kedua ini kita bikin function dulu, function angkanya. Nah, angka ini berisi, ini langsung saya jelaskan ya. Function angka di sini berisi bulan. Nah, boolean ya. Boolean itu berisi true sama false. Nah, di sini kita return number-nya dulu. Jika dibagi 2, dia tidak 0, maka dia ganjil. Dia mengembalikan true jika angka ganjil. Nah, di sini kita masukkan let name. Name ini name saya ya. Oh, sebenarnya name saya itu 0443295667. Tapi saya tadi coba untuk ganjil genapnya seperti ini. Name-nya nih, terus angka akhirnya itu mengambil ini, let angka akhirnya name dibagi 100. Ini ambil 2 angka terakhir dari name. Terus let angka awal ini nilai perulangan nanti dimulai dari 2 angka terakhir name. Ini ditampilkan informasinya dulu, console lognya nilai awal perulangan dan 2 angka terakhir name. Terus di sini menentukan perulangan menggunakan while do atau do while loop berdasarkan angka terakhir name. Nah, di sini langsung ya kita pakai if else jika angka ini ya sama dengan angka akhirnya, bukan sama sih ya, jika dua angka terakhir name ganjil ya, maka menggunakan while loop. Nah, di sini while loopnya, ini while loop. Nah, angka awalnya diambil dari let angka awal ini. Nah, kemudian kalau sudah ditampilkan console log i-nya, nah ini menampilkan nilai perulangan, terus ini increment nilai perulangan, dia tambah ya. Terus kemudian ini untuk angka ganjil, 2 angka terakhir ganjil. Tapi kalau genap, dia di bawahnya sini di else. Konsol genap menggunakan do while loop ya. Terus di sini konsol log i-nya dia menampilkan nilai perulangannya, terus increment ya seperti tadi ya, nggak jauh beda sama ganjil. Genap pun seperti itu, tapi bedanya kalau ganjil dia menggunakan while loop, tapi kalau genap dia menggunakan do while loop ya. Terus while angka awal perulangan terus berjalan sampai nilainya itu mencapai angka 20. Begitu. Mari kita langsung coba saja. Di sini kita gabungin dulu ya. Ini diperhatikan misalnya pakai angka ganjil dulu ya. 6, misalnya NIM saya 67, simpan dulu. Lalu kita gabungkan dulu tsc 2.ts.
Lalu di sini kita panggil Node2.js. Nah, di sini langsung muncul ya, 2 angka terakhir NIM 67. Ya, tadi NIM saya 67 ya. Jadi dia dimulai dari 67. Kemudian kalau misalnya jadi 68, dia langsung, karena dia ganjil ya, maka dia menggunakan while loop. Ini di sini. Nah, coba kalau saya ganti 68 berarti dia genap ya. Terus kita gabungkan dulu tsc 2.ts. Terus kita tampilin Node 2 ya, 2.js. Nah, di sini genap menggunakan do while loop ya, dimulai dari angka 68. Kosong-kosong, simpan dulu. Terus kita gabungkan lagi. Ya, dia kosong. Ya, seperti ketentuan soalnya ya. Sudah sesuai saya kira. Lalu kita ke soal nomor 3. Di sini tampilkan nilai 1 sampai 50 ke web dengan menggunakan program Vue.js looping. Nah, jadi di sini saya install langsung ya sama npm-nya. Nggak pakai CDN karena saya ingin coba yang pakai npm install saja. Nah, di sini saya sudah ada tugas 1 di dalam folder TypeScript ya, jadi 1. Jadi di sini saya membuat loopingnya. Pertama saya install dulu Vue-nya pakai npm ya. Lalu di sini saya ke src app Vue. Nah, di sini saya memasukkan datanya di sini supaya dia bisa tampil. Nah, di sini udah beberapa penjelasan ya. Di sini langsung aja, kalau di JDN kan HTML biasa dia cuma manggil link karena di online. Nah, kalau di sini karena kita pakai instalasinya langsung, jadi di sini langsung template, nggak jauh beda ya. Kalau di HTML kan ada strukturnya HTML, tapi di sini cuma ada template gitu. Karena di Vue sendiri sudah menyediakan seperti itu. Kemudian di sini div id app ini dari export defaultnya, name-nya app ini, terus perulangan nilai 1 sampai 50. Nah, kemudian kita pakai UL untuk nampilinya. Nah, ini numbernya dihitungnya dari perhitungan ini, di return numbers ini, array-nya. Nah, di array from ini berfungsi membuat array baru berdasarkan parameter yang diberikan. Terus dalam kode array from ini membuat array baru dengan panjangnya 50, angka awalnya 1. Ini karena kita nampilinnya dari angka 1 sampai 50, jadi panjangnya 50 ya. Terus kemudian di sini ada kode ini ya. Nah, fungsi callback yang dipanggil oleh array from untuk setiap elemen. Jadi yang ini, yang depan ini menerima 2 parameter dari parameter pertama. Jadi parameter pertama diabaikan dulu, dia dipanggil ini. Terus kemudian I adalah indeks elemen di array. Mulai dari 0, nanti dimulai dari 0 sampai 49. Nah, hasilnya nanti muncul angka 1 sampai 50. Nah, ini saya styling sedikit ya, nggak jauh beda sama CSS, nggak jauh beda sama CDN. Ini juga bisa di style kayak gini, langsung aja di sini. Untuk memperbaiki tampilan aja sih ya. Nah, ini kita langsung aja run. CD dulu tugas 1, kita masuk tugas 1 dulu. Nah, langsung kita jalankan npm
run serve. Yes. Kita tunggu sebentar untuk menyiapkan modulnya. Nah, di sini ada linknya ya. Kita pakai karena kita mengaktifkan servernya, ya kita di lokalan, jadi kita pakainya yang ini saja. Tidak apa, sebenarnya bisa keduanya, tapi ya nggak apa-apa, salah satu saja. Terus di sini kita panggil untuk menampilkan. Nah, di sini perulangan nilai 1 sampai 50. Ya, ini sudah sesuai dengan soalnya ya. Di sini tampilkan nilai 1 sampai 50 ke web dengan menggunakan program Vue.js Looping. Di sini sudah sesuai. Saya kira tugas satu untuk nomor 1, 2, 3 sudah sesuai. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Terima kasih. Mohon dikoreksi. Mohon maaf jika dalam penyampaian kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.